Tapi terbalik. Yang duanya bukan Indonesia, yang duanya Iraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, tuntas sudah perjuangan Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 dengan meraih posisi keempat. Dewi Fortuna belum berpihak pada timnas Indonesia U23 setelah menelan kekalahan 2-1 dari Irak untuk memperebutkan peringkat ketiga. Namun apapun hasilnya, kita tetap perlu memberi apresiasi kepada Garuda Muda yang berstatus sebagai tim debutan. Akan tetapi tak disangka-sangka bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23 dengan menumbangkan beberapa tim kuat yang syarat pengalaman hingga bisa berada pada pencapaian ini. Maka tak heran apabila publik sepak bola Indonesia selalu tetap mendukung timnas Indonesia. Nah, menanggapi kekalahan tim Garuda Muda ini, warganet tetangga pun ikut berkomentar atas hasil pertandingan antara Irak versus Indonesia U23. 1000 kali sayang sebenarnya tahu. Sepatutnya Indonesia harus tumpaskan Irak pada malam ini untuk mara secara automatik ke Olimpik Paris. Okey. Tapi nak buat macam mana? Indonesia tumpas di tangan Irak. Terpaksalah Indonesia mengharungi satu perlawanan lagi untuk pergi ke Olimpik. Okey, kali ini Indonesia akan lawan dengan pasukan daripada Afrika, iaitu Guinea. Bagi aku bukanlah satu perlawanan yang mudah. Okey. Pasukan Asia dengan pasukan Afrika hebat lagi aku rasa. So tugas berat untuk Indonesia, tapi tak ada masalah, Indonesia boleh lakukan. Okey, Indonesia dah pergi sejauh ini. Okey, jauh daripada yang sebelum ni pasukan Indonesia yang kita kenal, tapi sekarang ni Indonesia dah jauh ke hadapan. So tak perlu pandang ke belakang lagi, terus pandang ke hadapan. Misi anda untuk layak Olimpik masih belum padam lagi. Pastikan kejayaan anda untuk mara ke Olimpik di Paris menjadi pasukan ASEAN. Okey, menjadi kebanggaan untuk pasukan ASEAN untuk pergi ke Olimpik. Apapun, good luck to Indonesia. InsyaAllah anda boleh lakukan. Semalam saya ada buat prediksi tau pasal game Indonesia lawan dengan Iraq ni. Dan prediksi saya, skor dia dah betul dah. Betul lah 2-1 saya kata. Tapi terbalik. Yang duanya bukan Indonesia, yang duanya Iraq. Jadi, Iraq mendapat tempat ketiga sekaligus melayakkan mereka ke Olimpik Paris. Alright, sebelum saya nak review game ni, saya nak minta tolong daripada korang untuk tekan butang follow dulu. Dah follow? Mantap coy. Dekat babak pertama, 20 minit pertama boleh saya kata Indonesia mendominasi. Indonesia je yang serang. Indonesia je yang pegang game. Waktu tu, Indonesia skor 1-0. Saya dah fikir waktu tu, Indonesia menang mudah kot malam ni. Macam boleh skor banyak lagi je. Tapi selepas itu, tiba-tiba Iraq dapat skor melalui kesilapan Hernando Ari. Sebab apa? Dia keeper keluar daripada position tengah corner ni. Keeper kalau keluar, dia kena betul-betul tangkap bola tu ataupun tepis sejauh yang boleh. Malangnya bola tu tak pergi jauh, lepas tu bolos. Dan start daripada situ, Indonesia makin lama makin hilang rentak dan Iraq makin lama makin mendominasi. They grew into the game. Okay, saya boleh kata selepas itu Iraq lebih better lah daripada Indonesia. Indonesia ada percubaan. Tidaklah seteruk sewaktu game berlawan dengan Uzbekistan. Ada beberapa percubaan, tapi saya rasa tidak cukuplah untuk menembusi gawang Iraq. Marcelino Ferdinand dengan Rafael Struijk agak kurang lah malam tadi. Kredit kepada dua player ni yang betul-betul menjaga benteng Indonesia semalam. Terutamanya yang ini, aku lupa nama dia. Nama dia pelik sikit. On apa tah. Lepas tu Justin Hubner. Dia banyak clear bola, tapi malangnya gol kedua berpunca daripada dia. Dia tersilap. Okay, bola terlepas pandang. Jadi Iraq pun skor gol kedua sekaligus melayakkan mereka ke Paris. Adakah harapan Indonesia ke Olimpik telah pun berakhir? Tidak, ada satu je lagi peluang guys. Satu je lagi peluang. Ini peluang terakhir. Okay, kalau kalah yang ini dah tak boleh dah pergi Paris. Iaitu kena menang lawan dengan tim Afrika. Saya tak tahulah lawan ni bila. Kalau korang tahu, korang boleh komen bila Indonesia lawan dengan salah satu negara Afrika ni.
Itu saja guys daripada saya. Teruskan support, jangan lupa tekan butang follow. Namun ada juga netizen kabupaten sebelah ini, jika Indonesia menang apalagi kalah, maka mereka yang kepanasan, sehingga tak luput dari nyinyiran-nyinyirannya. It's not a game, it's a rich thing. Ya, sebenarnya ini sesuatu yang menggelikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka seakan lupa bahwa selama pertandingan Piala Asia U23, Timnas Harimau Malaya yang berada di grup D seakan tak berdaya menghadapi lawan-lawannya. Datang dengan target tinggi yaitu lolos semifinal. Namun di fase grup Harimau Muda tak sekalipun meraih kemenangan dan malah menjadi juru kunci dan dijuluki sebagai tim terburuk selama Piala Asia U23 tahun 2024. Demikian juga dengan kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Timnas Harimau Malaya tak berdaya dan kembali berkali-kali mengalami kekalahan. Sehingga tak heran jika pengamat-pengamat sepak bola di negara jiran kembali merujak timnasnya sendiri. Overall, aku rasa untuk skuad 2023 ni tiada apa yang kita target lah. Of course, target paling besar kita nak layak ke Olimpik lah sebenarnya. Tapi untuk kau layak ke Olimpik, kau kena at least sampai ke separuh akhir. Tapi malahnya kita dah tersingkir ke peringkat kumpulan kan. Aku harap pihak FAM kaji balik mana kesilapan kita, sebab apa yang FAM tunjuk dalam F30 tu sebenarnya macam daripada fasa 1 ke fasa 2 ke fasa 3 macam semua tak kena lah. Macam semua tak apa yang dirancang tak dapat lah. So aku rasa FAM kena kaji balik apa yang kita buat. Sebab aku sangat risau sebenarnya bila kita tengok negara-negara jiran kita seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, semua dah ke depan daripada kita. Tim Malaysia dalam Piala Asia ni memang betul-betul konsisten. Konsisten kalah, konsisten bolos 2 gol, konsisten dapat penalti sebab silly mistake, konsisten bawa telur ayam. Okey, jadi Malaysia telah pun pulang dengan telur ayam. Itulah aku kata buat habis beras je. Lain macam. Aku baru lepas tengok Indonesia kit dada tu. Nak harap tim kita main macam tu. Haram. Ke laut dalam. Diorang menyajikan satu permainan bola sepak yang berkelas tinggi. Keeper, macam mana save dia? Keeper kita pegang bola pun terlepas. Lepas tu, perasan atau tidak, tak ada pun pemain yang dibagi IC secara percuma. Nampak? Okey je main. Sedap je main. Laju je main. Ini kita tergeh-geh bagi IC. Lepas tu itu yang dibagi kat kita. Hampir kelapa betul.
Tak lah. Bila agaknya kan kita boleh dapat tengok tim Malaysia main macam tu. Tak lah. Tak. Aku tak nangis. Aku tak nangis. Hari tu pun aku tak nangis. Korang cakap aku nangis. Buat apa nak nangis pasal bola ni? Tak ada untung. Tapi itulah. Sedih. Oke, meskipun timnas Indonesia kalah dari Irak dan meraih posisi keempat, namun Garuda Muda masih memiliki peluang untuk memperoleh tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Secara matematis, peluang tim Merah Putih berangkat ke Paris belum hilang. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperebut tiket Olimpiade Paris 2024 melalui pertandingan playoff interkontinental melawan wakil Afrika Guinea. Timnas Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan ini sebagai kesempatan terakhir berkompetisi di Olimpiade 2024. Adapun pertandingan playoff itu akan dilaksanakan pada 9 Mei mendatang, sehingga pasukan Garuda Muda ini diperkirakan akan langsung terbang ke Paris untuk menjalani playoff melawan wakil Afrika Guinea. Harapan pencinta sepak bola Indonesia, setelah gagal di Piala Asia U23, Timnas Indonesia bisa comeback untuk mengunci tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Kalah dan menang Garuda tetap di dada, sehingga mari tetap mendukung Timnas Indonesia dengan doa agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.